Supernova 1, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, D.E. Lestari, engkaulah getar pertama yang meruntuhkan gerbang tak berujungku mengenal hidup. Engkaulah tetes embun pertama yang menyesatkan dahagaku dalam cinta tak bermuara. Engkaulah matahari firdausku yang menyinari kata pertama di cakrawala aksara. Kau hadir dengan ketiadaan, sederhana dalam ketidakmengertian, gerakmu tiada pasti. Namun aku terus di sini, mencintaimu, entah kenapa. Catatan pada suatu pagi buta di atas atap rumah tetangga. Keping 1. Yang ada, hanyalah ada. Kedua pria itu duduk berhadapan, kehangatan terpancar dari mata mereka. Rasa itu memang masih ada. Masa 10 tahun tidak mengaratkan esensi, sekalipun menyusutkan bara. Tidak lagi bergejolak tapi hangat, hangat yang tampaknya kekal. Bukankah itu yang semua orang cari? 10 tahun yang lalu, mereka bertemu di Georgetown, tepat di bawah pelang Wisconsin Avenue, bermandi teriknya matahari musim panas Washington, D.C. Masing-masing bersama rombongan teman yang berbeda, banyak yang tidak saling kenal, dan perkenalan keduanya pun berlangsung datar-datar saja. Tidak ada yang spesial. 1991 Washington, D.C. Dimas, George Washington University. Dimas memperkenalkan diri. Wajahnya yang manis membuat ia selalu tampak tersipu-sipu. Ruben menyambut tangan itu, terasa halus, sehalus paras dan penampilan orangnya yang terawat. Berbeda dengan dirinya, guratan wajah yang tegas, setegas jabat tangannya. Ruben, Johns Hopkins Medical School. Bagaimana perjalanan dari Baltimore tadi? Ya, lancar-lancar. Saya dengar 295 North dari arah New York Ave ditutup. Kami lewat Gateway Park. Nada itu terdengar angkuh. Dimas langsung tahu kalau Ruben termasuk geng anak beasiswa. Orang-orang sinis dan Cooper yang cuman cocok bersosialisasi dengan buku. Sementara dari gayanya, Ruben pun langsung tahu kalau Dimas termasuk geng anak orang kaya, kalangan mahasiswa Indonesia berlebih harta yang tidak pernah ia suka. Namun, hari itu memang berbeda. Semangat musim panas sanggup membuat seseorang berbuat di luar kebiasaannya. Malam itu, kedua rombongan yang tidak pernah bergabung sebelumnya, akhirnya sama-sama terdampar di Watergate Condominium, dalam satu unit apartemen mewah milik kawan Dimas. Dimulai dengan makan malam hingga berpesta kimia kecil-kecilan. Semua orang terkapar tanpa terkecuali, di sofa, di atas karpet, di kasur, bahkan di kamar mandi. Tinggal alunan sayup-sayup musik trance ditambah suara dua orang bercakap-cakap. Ini badai serotonin pertamaku. Gila, rasanya luar biasa, ujar Ruben. Sorot matanya menyeberang jauh. Badai serotonin, Dimas menyahut dengan senyum tolol. Istilah yang bagus. Saya nggak mengerti, kok ada orang-orang yang malah tidur? Ini adalah momen yang nggak ada duanya. A milestone. Apa yang kamu lihat? Ruben melihat sekeliling. Bagaimana ia mampu menjelaskan ini semua? Ia baru saja menemukan cermin yang selama ini ia cari-cari dan sekarang sedang menikmati refleksinya. Jangan suruh bicara dulu. Sejak kali pertama, Ruben membaca ulasan Benoit Mandelbrot, seorang matematikawan Prancis yang dengan revolusioner membuka gerbang baru untuk memahami ilmu turbulensi, ia langsung merasakan secercah keindahan harmoni antara dua sisi cermin kehidupan, antara keteraturan dan ketidakteraturan, yang tertebak dan tidak tertebak, order dan chaos. Sesempurna apapun sebuah tatanan, dapat dipastikan kaos selalu ada, membayangi seperti siluman abadi. Begitu sistem mencapai titik kritisnya, ia pun lepas mengubrak-abrik. Bahkan, dalam keadaan yang tampaknya equilibrium atau seimbang, sesungguhnya kaos dan order hadir bersamaan, seperti kue lapis, yang diantaranya terdapat olesan selai sebagai perekat. Selai itu adalah zona kuantum, rimba infinite di mana segalanya relatif, kumpulan potensi dan probabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kehadirannya dapat terasa dalam bentuk intermitensi atau ketidaksinambungan, keterputus-putusan. Paradigma reduksionisme yang telah berabad-abad mendominasi dunia sains tidak pernah memberikan perhatian pada fenomena ini. Dan, bagi manusia yang melihat dunia hanya hitam dan putih, maka ia harus siap-siap terguncang setiap kali memasuki area abu-abu dimensi kuantum. Karenanya, relativitas bagaikan kiamat bagi yang mengagung-agungkan objektivitas. Sains ternyata tidak selamanya objektif.
Sains seringkali harus subjektif. Lalu, apakah sebenarnya dirimu, wahai turbulensi? Di mana engkau sembunyikan wajahmu? Turbulensi dapat dianalogikan sebagai figura hitam yang membingkai setiap kepingan gambar dalam reel film yang ketika diputar dengan kecepatan 24 frame per detik, mata kita tidak akan melihat bahwa sebenarnya film tak lebih dari potongan-potongan gambar dan bukannya kontinuitas. Dalam realitas, turbulensi ibarat sebuah dapur agung yang transenden.